Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran matematika. Semoga kalian sehat, tetap semangat ya. Oke, kali ini kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat, tapi tidak menggunakan tabel seperti yang kemarin, tapi menggunakan menentukan titik tertentu. Sebelum menggambar, kita pelajari dulu yang sudah mengingat kembali ya, yang sudah kalian pelajari, yaitu ini, mengenal ini. Nah, ini grafik yang kalian buat menggunakan tabel. Nah, mengingat kembali ada misalkan ini fungsi x kuadrat min 6x plus 5, maka nilai maksimum atau minimumnya ya, ini nilai minimum karena dia menghadap ke atas, jadi yang paling kecil nilai minimumnya. Kalau menghadap ke atas, maka ini disebut nilai minimum karena paling kecil pada fungsi tersebut. Jika nanti grafiknya menghadap ke bawah, maka yang ditentukan tengahnya adalah nilai maksimum. Kemudian ada sumbu simetri. Sumbu simetri itu letaknya di tengah-tengah. Nah, di sini seperti kalian waktu SD mengenal sumbu simetri lipat ya. Nah, ini di tengah-tengah. Ini sumbu simetrinya karena ini di sini. Nah, ini ya 0, 1, 2, 3, maka di sini X sama dengan 3. Kemudian untuk titik potong itu tidak hanya di sumbu X ya. Kalau sumbu X ini ada dua titik ini dan ini di titik 1,0 namanya ya 1,0. Yang ini 5,0 karena di ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini 5,0. Titik potong juga ada pada sumbu Y yang di sini ya. Di sini ini karena ini sumbu Y titik potongnya ini. Dilihat ini 1, 2, 3, 4 berarti di sini nama titiknya adalah 0,4. Nah, kalau tadi nilai maksimumnya adalah ini ya, nilai minimumnya ya, ini ke bawah min 4. Berarti ini nilai minimumnya adalah min 4. Kalau nama titiknya adalah ini, 3, min 4. Kemudian kalian sudah mempelajari diskriminan. Apa itu diskriminan? B kuadrat min 4AC. Apa fungsinya? Jika D-nya lebih dari 0, maka memotong sumbu X di dua titik. Ingat kan ya? Kalau D-nya sama dengan 0, memotong sumbu X di satu titik. Dan jika D-nya kurang dari 0, tidak memotong sumbu X. Bagaimana grafik itu tidak memotong sumbu X? Dia bisa saja di atasnya sumbu X seperti ini. Bisa juga di bawahnya sumbu X seperti ini. Ya. Nah, itu jika D-nya kurang dari 0. Kemudian ada lagi yang kalian ketahui yaitu tentang A. A itu angka di depannya X kuadrat. Jika A-nya positif, bagaimana grafiknya? Menghadap ke atas. Jika A-nya negatif, grafiknya menghadap ke bawah. Oke, ini yang sudah kalian pelajari. Nah, hari ini kita akan menggambar grafik fungsi tersebut tanpa menggunakan tabel. Apa yang dilakukan? Yaitu menentukan titik-titik tertentu. Titik apa saja? Titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, kemudian sumbu simetri, nilai maksimum atau minimum atau disebut juga optimum, kemudian titik puncak. Kemudian menghubungkan titiknya. Oke, biar lebih mudah kita ke contoh berikut. Grafik fungsi Y 2x kuadrat plus 8x plus 6. Ini nilai A-nya berapa? 2 ya, nilai B-nya 8, nilai C-nya 6. Langkah pertama, titik potong terhadap sumbu X. Artinya, jika dia memotong sumbu X, maka nilai Y-nya adalah 0. Maka Y-nya harus 0 nih, karena memotong sumbu X. Kalau 0 berarti ini harus kita faktorkan saja ya. Ini sebenarnya bisa menggunakan rumus ABC, tapi ini kita faktorkan saja. Kita buat kurung 2 seperti ini. Kemudian ini 2x kuadrat berarti 2x kali x. Kemudian 6. Berapa kali berapa hasilnya 6? 2 kali 3. Atau boleh di sini 3 kali 2. Nah, kita cek dulu. Nah, tidak bisa dibalik. 2 kali x. Kita cek ya tengah kali tengah. 2 kali x, 2x. 2x kali 3. 2 kali 3. 6 berarti ini 6x. Jika kita jumlahkan tengah kali tengah sama depan kali belakang, hasilnya sama dengan ini, maka benar. 2 kali x, 2x, 2x kali 3, 6x. Kita jumlahkan 8x ya. 2x sama 6x, 8x. Jadi benar. Nah, kemudian ini kita sama dengan 0. 2x plus 2 sama dengan 0. Nah, maka x saja kita pindah ruas. Ini jadi min 2 per 2 jadinya min 1. Ini kita pindah ruas 3-nya jadinya min 3. Jadi ada 2 titik di sini. Min 1 dan min 3. Karena memotong sumbu Y berarti titik Y-nya 0. Kan titik itu selalu X, Y ya. X-nya selalu di depan, Y-nya di belakang. Jadi ini X-nya 1,0 dan min 3,0. Nah, kita beri titik di sini
pada gambar di sebelah sini ya, di mana letaknya min 1,0. Nah, ini kita beri titik ini biar jelas. Kemudian letaknya min 3,0. Nah, ini di sini biar jelas nih ya. Kemudian memotong sumbu Y, maka X-nya 0. Maka kita ganti di persamaan ini, kita ganti X-nya dengan angka 0. 0 pangkat 2 kalikan 2. Hasilnya 0. 8 kali 0, 0. Ini 6. Berarti Y-nya 6. Kita ganti 0 semua, tinggal akhirnya ini aja ya 6. Jadi titiknya, jika X-nya 0, Y-nya 6, maka titiknya 0,6. Pada grafik ini, kita tentukan titiknya, nah di sini nih. Nah, oke, kita sudah menemukan tiga titik. Ini nilai A-nya positif ya. Kita bisa memprediksi bahwa gambar ini nanti menghadap ke atas karena A-nya positif. Nanti titik minimumnya belum ketemu. Nah, ini kita lanjutkan bagaimana menentukan titik minimum. Persamaan tadi nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya 8, nilai C-nya 6. Nah, kita masukkan untuk menentukan sumbu simetri menggunakan rumus ini. Min B per 2A. Jadi B-nya tadi 8, A-nya 2, min 8 per 2 ini rumus, 2 kali 2, A-nya ini 2. Jadi min 8 per 4 hasilnya min 2. Inilah sumbu simetrinya. Di mana sumbu simetrinya X sama dengan 2? Nah, di sini nih. Ini sebagai sumbu simetri. Nah, ini sumbu simetrinya saja. Oke, sekarang mencari nilai maksimum atau minimum. Rumusnya sama, yaitu Y sama dengan min D per 4A. D itu adalah B kuadrat min 4 AC. D itu B kuadrat min 4 AC. B-nya tadi 8. Min 4 rumusnya. A ini 2. C-nya 6. Jadi ini kalau kita kalikan, kita hitung 8 pangkat 2, 64 dikurangi ini ya. Kemudian kita bagi 2A. 4A, jadi 4 kali 2, 8. Hasilnya adalah min 2. Nah, titik puncak dari fungsi adalah sumbu simetri koma nilai minimum. Nah, tadi sudah ketemu sumbu simetrinya di sini. Nah, ini sumbu simetrinya. Ini sumbu simetrinya ya, ke bawah begini. Kemudian nilai minimumnya adalah min 2. Y-nya min 2. Kita lihat sumbu Y. Sumbu Y yang sebelah sini, nah ini nilai minimumnya 2. Nah, inilah titik puncaknya sumbu simetri koma nilai minimum. Nah, dari keempat titik ini kita gabungkan. Itulah grafik fungsi kuadrat menggunakan titik tertentu ya, tidak menggunakan tabel. Hasilnya, jika kita gabungkan semua titiknya ya, kita gabungkan semua titik-titik yang kita peroleh tadi, mulai dari titik potong terhadap sumbu X, sumbu Y, ini sumbu X, kemudian titik potong terhadap sumbu Y, kemudian sumbu simetrinya yang tengah ini, kemudian nilai minimumnya min 2. Jadilah seperti ini. Inilah grafik fungsi 2x kuadrat plus 8x plus 6. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ini. Kesimpulannya, menentukan grafik fungsi tanpa menggunakan tabel dengan cara ini. A. Menentukan titik potong terhadap sumbu X, menentukan titik potong terhadap sumbu Y, menentukan sumbu simetri, rumusnya apa tadi? Min B per 2A, kemudian menentukan titik maksimum, minimum, atau disebut juga optimum menggunakan Y sama dengan min D per 4A. Min-nya ini di tengah ini ya. D itu B kuadrat min 4AC, sedangkan titik puncaknya, nah ini, sumbu simetri, koma nilai minimum. Jadi min B per 2A, D per 4A. Menghubungkan titik-titiknya, sudah selesai lah grafiknya. Oke, jelas ya? Semoga kalian bisa memahami dengan mudah. Nah, agar memahami, kalian juga harus mempraktekkan di rumah. Nah, ini silakan dipraktekkan. Membuat grafik ini menggunakan yang ini tadi di buku tugas kalian. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.